Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1311, benar-benar tidak bagus. Kata-kata Ye Chen menarik perhatian semua orang yang hadir. Akibatnya, Daluo Senzi, yang seharusnya menjadi fokus perhatian, dirampok semua matanya oleh Ye Chen di sudut kecil. Jangan lancang. Tuan Dong yang tidak bisa tenang, dan tiba-tiba menegurnya. Benar-benar tidak seburuk itu. Ye Chen mengambil telinganya, dan kemudian dia tidak lupa meniup kotoran telinga dengan santai. Begitu kata-kata ini keluar, Dewa Zi Daluo, yang berdiri di awan, tiba-tiba menjadi murung, dan ada cahaya sedingin es yang berkedip di matanya. Nine Sun Sword Jue, itulah ilmu pedang yang menantang surga yang dia banggakan, sekarang diremehkan oleh publik, bagaimana dia, yang selalu menyendiri dan sangat mulia, dapat menahannya. Hanya satu kalimat itu membuatnya membunuh Ye Chen, karena Ye Chen menyinggung yang mulia. Dari mana asalmu, beraninya kamu begitu tidak menghormati putra Tuhan? Seperti yang dikatakan Ye Chen sebelumnya, sebelum putra Daluo membuka mulutnya, sudah ada orang yang berlutut dan menjilati memarahi dan berebut untuk menjadi pertama untuk menunjukkan sopan santun. Seorang kaisar, berani mengucapkan kata-kata liar. Aku bahkan tidak melihat kebajikanku sendiri, beraninya kamu menilai anak Tuhan. Banyak murid perempuan berbicara tanpa malu-malu, dengan penghinaan dan penghinaan di mata indah mereka, dan banyak dari mereka masih mengertakkan gigi. Apakah Ye Chen membalas dendam terhadap mereka karena membunuh ayah mereka? Anak muda hari ini terlalu sombong. Anak-anak dari keluarga He sangat mengabaikan aturan. Banyak orang telah melihat Dong yang asli yang berada di samping Ye Chen. Mereka berdua duduk bersama. Jelas bahwa Ye Chen dibawa oleh Dong Yang. Dong Yang mengerutkan kening, dan wajah tuanya sangat panas. Meskipun Ye Chen berulang kali diperingatkan untuk tidak gegabah, Ye Chen tetap melakukannya, dan itu masih pada kesempatan seperti itu. Saat ini, pemandangan di sini menjadi tidak terkendali, Ye Chen dan Dong Yang tampaknya menjadi sasaran kritik publik, para biksu dari segala arah penuh dengan makian dan cacian, dan kata-kata yang mengutuk mereka seperti gelombang laut. Suasananya panas. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen bangkit, pertama-tama melihat sekeliling, dan kemudian menatap Dewa Zi Daluo dengan penuh minat. Aku tidak ingin menyinggung perasaanmu, seni pedangmu benar-benar tidak bagus. Beraninya kamu mengatakan, aku berisik. Seseorang ingin berlutut dan menjilat untuk menunjukkan kesopanan lagi, tetapi diinterupsi oleh omelan Daluo, sehingga kata-kata yang belum selesai diblokir kembali, dan wajah tua itu langsung memerah. Nak, apakah kamu tahu apa arti kata-katamu? Daluo menatap Ye Chen dengan seringai. Katakan saja sesuatu yang salah, anak Tuhan tidak akan membunuhku. Ye Chen berpura-pura ketakutan dan menatap Dewa Daluo. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kamu adalah anak Tuhan, kamu bisa jangan menganggap enteng nyawa manusia. Seni pedang 9 matahari adalah seni pedang tertinggi dari Sekte Pedang Luo Agungku. Jika kau sangat membenciku, bagaimana wajah Sekte Pedang Luo Agungku? Dewa San Daluo berkata dengan dingin, dan kata-kata itu bergema tanpa batas dari langit di atas Jiuk Xiao. Formula pedangnya bagus, kesalahannya hanya pada orang yang menggunakannya, caranya tidak sempurna. Ye Chen mengangkat bahu. Oke, bagus sekali. Daluo Senzi tersenyum marah, selamat, kamu benar-benar menyinggungku. Lalu, Ye Chen menatap Dewa Zi Daluo sambil tersenyum. Hari ini, aku akan membunuhmu. Tapi aku tidak tahu apakah akan bertarung sendirian atau dengan orang tua dan seniormu. Jika kamu bertarung sendirian, maka kamu harus melakukan 2 trik. Jika kamu bertarung sekaligus, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, terlalu banyak Anda. Mengapa aku membutuhkan orang tuaku untuk membunuhmu? Dewa Zi Daluo tersenyum tipis, 1 orang dan 1 pedang sudah cukup bagiku. Tidak apa-apa untuk bertarung, tapi aku tidak tahu apakah itu adil. Ye Chen mulai mendengarkan lagi, aku adalah surga pertama dari kerajaan kekaisaran, dan kamu adalah puncak dari kerajaan kekaisaran. Rekornya adalah melawan langit, tetapi kamu tidak bisa menggertak orang dengan kultivasimu. Aku akan membunuhmu pada tingkat yang sama. Daluo mencibir, dan mengorbankan teknik rahasia, menyegel tingkat kultivasinya ke tingkat pertama kerajaan kekaisaran di tempat. Ini adalah kepercayaan dirinya. Dia yakin bahwa dia adalah tak terkalahkan pada level yang sama. Pertama,
dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Kedua, niat membunuhnya terhadap Ye Chen telah mencapai titik di mana dia tidak bisa menahannya, dan dia hanya ingin membawa Ye Chen ke atas panggung secepatnya. Mungkin sehingga dia bisa dipenggal. Itu dia. Ye Chen menggulung lengan bajunya dan naik ke awan dalam satu langkah. Ketika dia naik, dia segera menarik perhatian semua orang, tetapi mata semua orang menunjukkan penghinaan. Ambil hidupmu. Melihat Ye Chen datang, putra Dewa Daluo hendak menyerang di tempat. Apa terburu-buru? Ye Chen menunjukkan dua baris gigi seputih salju, saya memiliki kebiasaan buruk. Ketika saya bertengkar dengan orang lain, saya suka membuat lelucon. Saya tidak tahu apakah anak Tuhan juga memiliki ini kebiasaan buruk. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk bertahan hidup di bawah pedangku. Bahkan jika kamu memiliki lotere, apakah kamu pikir kamu memiliki nyawa untuk mengambilnya? Kata-kata Ye Chen membuat Daluo tertawa. Bagaimana jika aku menang? Kata-kata Ye Chen membuat semua orang yang hadir tertawa lagi. Kamu akan menang. Sungguh lelucon. Ada sarkasme di bawah. Sebuah kerajaan, aku benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Orang tua ini telah mempraktikkan Taoisme selama lebih dari 2000 tahun, dan dia belum pernah melihat junior yang sombong seperti itu. Generasi yang lebih muda seperti ini, dan para tetua keluarganya tidak jauh lebih baik. Saat mereka berbicara, terlalu banyak orang memandang guru Dongyang lagi, dan guru Dongyang mengerutkan kening dan tampak bermartabat. Aku setuju. Di tengah diskusi, tawa menggoda Dewa Zi Daluo bergema di seluruh langit. Kamu menang, semua yang aku miliki adalah milikmu, kata Ye Chen, dan mengeluarkan Chaos God Cauldron dengan jentikan tangannya, termasuk kuali besar ini. Sungguh artefak yang mendominasi. Segera setelah Chaos Divine Cauldron dikeluarkan, mata semua orang berbinar, bahkan orang suci pun tidak terkecuali. Mata mereka penuh api, seolah-olah mereka telah melihat kehebatan kuali tersebut. Banyak orang menunjukkan keserakahan, dan beberapa orang memiliki gagasan untuk membunuh dan merampok. Daluo Senti. Daluo Senzi menyipitkan matanya sedikit, dan ada keserakahan telanjang di matanya yang berapi-api. Begitu dia tahu itu adalah Daluo Senti, dia tahu arti keberadaannya. Ya Tuhan, hadiahku sudah cukup. Ye Chen memandang Daluo dengan penuh minat. Tentu saja sudah cukup. Daluo Senzi tertawa sinis, dengan senyum yang sedikit sinis. Jadi, di mana loteremu? Jika kamu menang, segala sesuatu tentangku akan menjadi milikmu juga, termasuk teknik rahasia harta karunku, termasuk identitasku sebagai putra dewa dari Sekte Pedang Luo Agung. Dengan kata-kata putra dewa Luo Agung, ada keributan di bawah. Ini pertaruhan yang mengejutkan. Tetapi terlalu banyak orang yang masih mengerti bahwa Daluo Senzi harus memiliki kesempatan untuk menang, jika tidak, dia akan berani bertaruh seperti itu akan menjadi seluruh kekayaan bersihnya. Menyegarkan. Ye Chen menyeringai. Tebas kamu, satu gerakan sudah cukup. Daluo Senzi tersenyum pelan, dan tidak sabar untuk bergerak. Dia melangkah keluar dengan satu langkah, sosoknya seperti hantu, dan dia membunuh Ye Chen dalam sekejap. Itu menyentuh bagian tengah alis Ye Chen, dengan kekuatan ilahi yang merusak, seolah-olah itu bisa menembus segalanya. Kulit sapinya terlalu besar, hati-hati untuk mengedipkan kontolnya. Ye Chen tersenyum ringan, berbalik sedikit ke samping, dan melarikan diri dengan mudah. Ini. Orang-orang di bawah terkejut, tidak hanya tidak melihat adegan berdarah Ye Chen dibunuh dengan satu pukulan, tetapi Ye Chen dengan mudah menghindarinya. Apakah karena kinerja Daluo tidak normal? Bagaimana mungkin? Orang yang paling terkejut adalah Daluo, serangannya adalah kekuatan supranatural, bahkan seorang kuasi sage mungkin tidak dapat menghindarinya, tetapi dia sebenarnya dielakkan oleh seorang kaisar, yang membuatnya tidak dapat dipercaya. Apakah kamu masih berani meninggalkan? Ye Chen melengkungkan bibirnya, dan menamparnya. Aku benar-benar meremehkanmu. Daluo mendengus dingin, sosoknya seperti kilat, dan dia melarikan diri dalam sekejap. Namun, sebelum dia berhenti, Ye Chen, yang beberapa saat yang lalu berada 100 kaki, muncul di depannya seperti hantu saat ini. Anda. Ekspresi Daluo Senzi berubah, dan dia segera mundur. Namun, sudah terlambat, Ye Chen bahkan lebih cepat, dan kecepatan tamparannya juga ceroboh, dan dia menamparkan wajah Daluo Senzi dengan keras dengan tamparan keras. Bentak. Tepuk tangan meriah terdengar sangat keras. Melihat Daluo Senzi lagi, dia terhuyung-huyung oleh telapak tangannya, dan seluruh orang tercengang, dia tertegun menjadi gaya rambut 3-8 dengan gaya rambut yang bagus, dan dia terpana oleh wajah tampan yang bagus. Itu menjadi satu sisi. Oh, episode 1312, terlalu berisik. Ini. Semua orang yang hadir tercengang, menatap Su Tian dengan tak percaya.
Dipukuli. Itu anak Dewa Daluo. Setelah tertegun, terdengar keributan di bawah, dan seruan itu menyatu menjadi gelombang laut, gelombang demi gelombang. Ini tidak mungkin. Sekelompok bidadari yang mengagumi putra Dewa Daluo tanpa sadar menutup mulut mereka, tidak dapat menerima adegan Dewa Putra Daluo yang sepenuhnya dikalahkan dalam satu gerakan. Dalam hati mereka, putra Dewa tidak terkalahkan. Bagaimana bisa? Di kursi, 3 orang suci Daluo Jianzong juga berdiri, dan mereka juga memiliki ekspresi yang luar biasa. Mereka bertiga tahu terlalu banyak tentang kekuatan tempur Gatsan Daluo, dan mereka juga tahu terlalu banyak tentang catatan Gatsan Daluo. Mereka selalu melompati satu sama lain. Mereka tidak pernah kalah di level yang sama, tetapi mereka tidak pernah kalah. Bahkan selamat dari satu gerakan di tangan seorang kaisar. Namun, beraninya mereka percaya bahwa pemandangan di mata mereka itu nyata. Ini sangat kuat. Orang asli Dongyang membuka mulutnya, matanya penuh kengerian. Dia pernah bertemu Daluo Senzi sebelumnya, dan dia sepenuhnya mampu bertarung melawan orang suci biasa, bahkan jika dia disegel, orang bijak biasa bukanlah tandingannya. Namun, orang seperti itulah yang dikalahkan dengan begitu sederhana dan rapi di tangan Kaisar Ye Chen. Saya tidak percaya. Di mata yang ketakutan, raungan terdengar dari awan di langit, dan putra Dewa Daluo yang linglung kembali sadar, rambutnya acak-acakan, wajahnya bengkok, dan ekspresinya lebih ganas daripada hantu. Siapa dia? Dia adalah putra dewa dari Sekte Pedang Luo Besar, dan dia akan segera mewarisi posisi guru suci dari Sekte Pedang Luo Besar. Tamparan, ini adalah rasa malu terbesar yang pernah dia derita sejak dia berlatih Taoisme. Saya bunuh kamu. Daluo Senzi sangat marah, dan bergegas menuju Ye Chen seperti anjing gila. Jangan membuat masalah, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi seputih salju, yang masuk akal, kekuatan tempur tubuh suci begitu sombong, dia telah membunuh lebih dari 1 orang suci di tingkat pertama kaisar, dan ada banyak orang bijak yang meninggal. Di tangannya dapat dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan pada level yang sama keberadaan putra Dewa Daluo tidak dapat dibandingkan. Ledakan. Saat langit bergolak, guntur yang teredam bergema di 9 langit. Di bawah perhatian semua orang, putra Dewa Daluo, yang baru saja bergegas, berlutut lagi, dan dijatuhkan oleh tamparan Ye Chen. Jika putra Dewa Daluo menjadi gila, dia harus membatalkan larangan kultivasinya di tempat. Namun, bagaimana mungkin Ye Chen memberinya kesempatan untuk membunuhnya secara instan dengan mengecilkan tanah menjadi 1 inci, dan menyegel putra Dewa Daluo dengan jari kekuatan sihir, sehingga putra Dewa Daluo disegel bahkan setelah melanggar larangannya. Basis budidaya. Membunuh. Meskipun disegel, putra Dewa Daluo masih meraung, mencoba melepaskan diri, tetapi gagal menembus segel. Terlalu berisik, kamu tidur dulu. Ye Chen dengan sadar mengangkat tangannya, dan menamparnya, menyebabkan Daluo Senzi tertidur di tempat. Sekarang, dunia jauh lebih tenang. Ini sudah berakhir. Orang-orang di bawah semuanya membatu, dan duel ini datang dan pergi lebih cepat, dan Dewa Zi Daluo belum pernah melihat banyak kekuatan supernatural ditampilkan, dan dia belum pernah melihatnya menggunakan kekuatan tempur puncaknya, jadi dia dikalahkan. Anak Tuhan. 3 orang suci Daluo Jianzong tidak bisa duduk diam, dan naik ke langit virtual seperti aurora, dengan niat membunuh yang tidak terbatas. Tuan Dongyang mengerutkan kening, dan segera datang ke sisi Ye Chen. Adapun Ye Chen, segera setelah Dewa Zi Daluo ditangkap di sisinya, ada pedang pembunuh merah ekstra di tangannya, yang diletakkan di bahu Dewa Zi Daluo, dan dia melihat ketiga orang suci da Sekte Pedang Luo dengan penuh minat, 3 senior, junior. Jika Anda seorang senior, jangan berpartisipasi dalam kompetisi. Aku akan menghancurkanmu lebih dulu. Seorang suci sangat marah, dan akan mengorbankan kekuatan gaibnya jika dia tidak setuju. Kalau begitu coba dan lihat apakah kamu membunuhku lebih dulu, atau aku membunuh putra dewamu terlebih dahulu. Ye Chen mencibir, pedang pembunuh di tangannya berdentang, selama dia memikirkannya, putra dewa Daluo akan mati. Kamu tahu apa arti gerakanmu? Senior, apa yang kamu bicarakan? Ye Chen tersenyum santai, sebelum pertarungan, aku membuat kesepakatan dengan putra Tuhanmu, dan kita masing-masing menambahkan lotere. Sekarang kita kalah, kita menjadi marah dan ingin membunuhku. Apa alasannya? Jika masalah ini terungkap, apakah Anda tidak takut diejek oleh generasi mendatang? Kamu. Ketiga orang suci itu kewalahan oleh kata-kata Ye Chen. Karena ini adalah pertarungan judi, kamu harus bersedia berjudi dan mengaku kalah. Ye Chen tersenyum lagi, dan dengan sadar mengambil tas penyimpanan Daluo. Selain itu, semua harta berharga di tubuh Daluo,
termasuk pedang emasnya itu juga dikumpulkan bersama, dan tekniknya umumnya tidak terampil. Apakah ada saudari muda King Yue? Taois Dongyang di sampingnya bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, Ye Chen Chong memasukkan jimat ajaib yang dia temukan dari Daluo Senzi ke orang asli Dongyang. Tidak heran saudari King Yue disegel dalam jimat ini, kata guru Dongyang dengan dingin, mengetahui bahwa jimat itu luar biasa, dan itu juga merupakan senjata ajaib dengan metode ruang terlarang di dalamnya. Untungnya, tidak ada masalah serius. Master Dongyang mengambil jimat itu, tetapi tidak melepaskan peri King Yue. Ada begitu banyak harta. Ye Chen masih mencari, dan dia benar-benar tidak meninggalkan satu pun dari mereka untuk Daluo. Berkat pemukulan Daluo, jika tidak, akan aneh jika dia tidak mati karena marah pada hal ini. Pemandangan. Sialan. Ketiga orang suci itu mengertakkan gigi dan menyaksikan Ye Chen menerima harta putra dewa di depan umum, tetapi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Jika ada sedikit kesalahan, putra Daluo terbunuh. Ini terlalu melanggar hukum. Panci di bawah meledak, dan jantung semua orang berdetak kencang. Aku pernah melihat yang luar biasa, tapi aku belum pernah melihat yang sehebat ini. Berani memprovokasi Daluo Jianzong secara terang-terangan, ini pertama kalinya aku melihatnya. Tingkat pertama dari alam kekaisaran, dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, saya tidak tahu bahwa ada karakter yang begitu kejam di wilayah bintang biduk. Banyak orang suci menghela nafas, Ye Chen jauh lebih kuat daripada anak dewa Daluo. Dia mungkin tidak akan bisa pergi hari ini. Banyak orang melihat ke langit. Di kota kuno Haoyang dan di sekitar mansion ini, ada sosok yang melintasi langit, semuanya kuat, menindas langit dan bergolak. Biarkan dia pergi. Di tengah diskusi, ketiga orang suci itu memarahi lagi, dan niat membunuh tidak bisa lagi ditahan. Tiga senior harus lebih menghormati saya. Ye Chen memandang ketiga orang suci itu sambil tersenyum, saya membuat perjanjian dengan putra dewa Anda sebelumnya, jika dia kalah, nama putra dewa juga akan diberikan kepada saya. Kamu. Ketiga orang suci itu tidak muncul dalam satu tarikan napas, hampir menyemburkan darah tua, dan paru-paru mereka akan meledak. Hanya bercanda, jangan marah. Ye Chen menyeringai, lalu melirik ke empat langit. Ada banyak orang kuat dari Sekte Pedang Daluo di kota kuno ini, dan air di sekitar Gunung Peri ini terhalang. Kuasi orang bijak tidak sedikit dari mereka, dan ada 3 orang suci yang tersembunyi di antara mereka. 30 orang bijak dan 6 orang suci, pertempuran yang sangat besar. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Biarkan putra dewaku pergi, dan biarkan kamu pergi dengan selamat. Salah satu orang suci berpakaian ungu mencibir dengan dingin. Apakah kamu benar-benar mengira aku anak berusia 3 tahun? Jika aku melepaskannya, aku akan langsung terbunuh dalam sekejap. Ye Chen tertawa santai. Lalu apa yang kamu inginkan? Kembalilah, aku akan membiarkanmu pergi ketika aku pergi dengan selamat. Kamu tidak punya modal untuk menawar. Itu adalah orang suci lagi, dan suara omelan itu menghancurkan bumi. Benarkah? Dengan senyum di sudut mulut Ye Chen, dia mengangkat tangannya dan merobek lengan Senzi Daluo. Anda, sekarang, apakah aku punya modal untuk menawar? Ye Chen melihat sekeliling dengan penuh minat. Pensiun. Seorang santo berpakaian putih dari Daluo Jianzong berbicara. Dia adalah puncak dari seorang santo. Dia memiliki hak untuk berbicara, dan nadanya membawa keagungan yang tidak dapat diubah, dan tidak ada yang berani melanggar perintah. Pada saat itu, orang kuat dari Sekte Pedang Luo besar mendengus dingin satu demi satu, dan mundur, memberi jalan satu sama lain. Itu benar. Ye Chen memegang pedang di satu tangan dan Senzi Daluo di tangan lainnya, dan berjalan keluar sepanjang jalan itu. Adapun Tuan Dongyang, dia melihat sekeliling dengan waspada, karena takut seseorang akan melakukan gerakan tiba-tiba. Di bawah tatapan semua arah, Ye Chen benar-benar membawa Daluo Senzi keluar dari Gunung Peri, keluar dari mansion, dan kemudian keluar dari kota kuno Haoyang, seperti sinar cahaya peri, dari bintang kuno Haoyang. Di belakangnya, tidak hanya orang kuat dari Daluo Jianzong mengikuti seperti air pasang, tetapi juga para biksu dari segala arah mengikuti satu persatu. Masih belum melepaskan. Sampai dia datang ke langit berbintang yang luas, Ye Chen tidak melepaskan anak dewa Daluo, dan ditegur oleh pembangkit tenaga listrik Sekte Pedang Daluo. Biarkan saja, biarkan saja. Siapa Ye Chen, dan betapa berhati-hatinya dia, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan jalan keluar, dan berubah menjadi klon, menggunakannya untuk menghubungkan kehidupan Dewa Putra Daluo, memprovokasi pembangkit tenaga listrik Sekte Pedang Daluo untuk menjadi pembunuh. Semua orang meremehkan Ye Chen, dan juga meremehkan IQ Ye Chen. Ye Chen mulai mundur, hanya menyisakan klon untuk menjaga anak dewa Daluo.
Meskipun ada banyak pendekar pedang yang kuat di Sekte Pedang Daluo, mereka tidak berani bertindak gegabah, karena begitu Ye Chen membuat kesalahan, itu akan mempengaruhi klon, dan sekali itu mempengaruhi tiruan Ye Chen, maka itu juga akan mempengaruhi Gatsan Daluo. Daluo Jianzong yang kuat tidak hanya tidak dapat menyentuh Ye Chen, tetapi juga melindunginya dengan baik, jangan sampai orang-orang jahat dari seluruh dunia menyerang Ye Chen. Tidak masalah jika Ye Chen mati, putra dewa mereka juga akan dimakamkan dengan dia. Melihat Ye Chen lagi, dia sudah mundur bola-balik dengan Master Dongyang, bola-balik, lalu tiba-tiba berbalik. Setelah itu, kata-kata dingin Ye Chen kembali, teknik rahasia akan menghilang dalam setengah jam. Saya menyarankan semua orang untuk tidak mengejarnya. Yang terbaik bagi Anda dan saya untuk hidup dalam damai. Jangan membuatku gila. Harus dikatakan bahwa kata-kata Ye Chen memang sangat jera, membuat pendekar pedang Daluo yang kuat tidak berani mengejarnya. Luar biasa. Para biksu dari segala arah menyeringai satu demi satu, diam-diam berpikir bahwa gerakan Ye Chen bertentangan dengan langit, jika ya, mereka pasti tidak punya nyali. Orang-orang kuat dari Sekte Pedang Luo Besar telah melangkah maju dan mengepung avatar Ye Chen dan Daluo Senzi yang pingsan 3 kali masuk dan keluar, mereka tidak dapat membiarkan avatar Ye Chen mengalami kecelakaan, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tidak sampai setengah jam kemudian doppelganger Ye Chen tampil cik. 6 orang suci dari Sekte Pedang Daluo datang ke sisi putra dewa Daluo satu demi satu, dan membuka segelnya dengan jentikan tangannya. Segel dilepaskan, dan Daluo Senzi terbangun, dia bereaksi sesaat, dan kemudian wajahnya menjadi ganas, dia tiba-tiba melihat sekeliling, tetapi tidak ada sosok Ye Chen, dan dia langsung meraung. Di mana orang-orang? Lolos. Apa yang kamu lakukan untuk makan? Daluo Senzi seperti anjing gila, dengan gila ingin memakan orang. Singkatnya, wajah tua dari 6 orang bijak yang dimarahi begitu panas, jika kami tidak peduli dengan keselamatanmu, apakah kami akan begitu dikendalikan oleh orang lain? Dan Anda, putra agung dari Sekte Pedang Luo Besar, di tangan seorang kaisar, gagal bertahan bahkan satu gerakan. Anda telah benar-benar kehilangan wajah Sekte Pedang Luo Besar, dan sekarang Anda masih memiliki wajah untuk dimarahi kita. Periksa, periksa untuk saya. Di langit berbintang, raungan sedingin es Dewa Zi Daluo bergema, seperti hantu, menakutkan dan menakutkan. Oh, episode 1313, Prajurit Kuasi Sein. Perintah Putra Dewa Daluo tidak bisa dilanggar. Pusat kekuatan di kota kuno Haoyang, dengan kota kuno Haoyang sebagai pusatnya, mulai mencari ke segala arah. Masalah ini secara alami membuat Daluo Jianzong khawatir, Daluo Jianzong sangat marah dan mengirim banyak orang kuat. Biduk Starfield menjadi hidup, dan sosok Daluo Jianzong dapat dilihat di mana-mana, menyebabkan orang panik selama bertahun-tahun. Raksasa Daluo Jianzong ini belum pernah melihat pertarungan sebesar ini. Astaga! Melihat gerakan sebesar itu di Daluo Jianzong, para biksu dari Biduk Starfield menghela nafas, terutama mereka yang menyaksikan tindakan Ye Chen di kota kuno Haoyang, jantung mereka masih berdebar kencang. Tetapi sebagai protagonis dari kekacauan ini, saat ini, dia dan Dongyang Zhenren bersembunyi di bintang kuno yang tidak ada artinya. Peri King Yue, yang tersegel dalam jimat, dibebaskan, tetapi ekspresinya pucat, mungkin lukanya yang tersembunyi masih ada. Segera orang asli Dongyang menggunakan kesaktiannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ye Chen juga tidak menganggur, dan menghancurkan banyak obat suci untuk penyembuhan. Ketika senior King Yue pulih dari lukanya, kedua senior itu dapat pergi. Apakah Anda akan menemukan Kaisar Timur atau kembali ke dinasti Dewa? Anda tidak boleh mengatur kaki di Biduk Starfield di masa depan. Di tempat yang benar dan salah, Daluo Jianzong terlalu kuat. Bagaimana denganmu? Tuan Dongyang memandang Ye Chen sambil menyuntikkan esensi ke tubuh Peri King Yue. Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan. Ye Chen tersenyum, untuk keselamatanku, senior tidak perlu khawatir. Sejujurnya, aku benar-benar terkejut melihatmu lagi. Peri King Yue, yang sedang berbaring bersila di tanah, tersenyum lembut, meskipun kamu telah berbohong kepada kami, bahkan jika kamu adalah murid Dewa Pedang, kamu mungkin tidak lebih kuat dari kamu. Senior benar-benar membuatku tersanjung. Ye Chen sedikit tersenyum, dan ketika dia berbicara tentang murid Dewa Pedang, sebuah gambar yang indah muncul di benaknya. Pria tua gemuk Gu Yuan pernah menunjukkan kepadanya potret murid Dewa Pedang Chu Yiren terlihat persis sama, dan kebanyakan dari mereka juga adalah orang yang bereinkarnasi. Kemudian, bintang kuno itu jatuh ke dalam keheningan yang lama. Peri King Yue terluka parah, luka yang paling penting adalah dari orang barbar Lao Su, orang barbar Raja Suci. Waktu berlalu cepat. Tidak sampai malam tiba Dongyang Zhenren dan Ye Chen menutup telapak tangan mereka satu demi satu.
Peri King Yue mengembuskan napas ringan, pipinya yang pucat akhirnya memerah. Setelah bertukar basa-basi, Dongyang Daois dan Peri King Yue mengundang satu sama lain untuk pergi mencari Dong Huang dan yang lainnya, untuk menjaga satu sama lain, tetapi Ye Chen dengan sopan menolak, karena dia masih memiliki misinya. Dongyang dan King Yue tidak memaksa, dan berangkat di jalan satu demi satu, tetapi mereka tidak kembali ke Senchao, tetapi pergi mencari Dong Huang. Setelah keduanya pergi, Ye Chen mengeluarkan kendi dan meminumnya. Kemudian, dia membalik tangannya dan mengeluarkan tas penyimpanan Dewa Zi Daluo. Harus dikatakan bahwa rumah Dewa Putra Daluo benar-benar seperti harta karun, hanya ada lebih dari 90 juta batu sumber, dan ada banyak lainnya seperti artefak magis, gulungan rahasia, Taoisme, dan ramuan. Bagus. Ye Chen menyeringai, dan mengumpulkan harta lainnya seperti biasa, kecuali dia menumpuk artefak magis. Tanah ini pada malam hari bisa dikatakan bersinar dengan cahaya langit, dan banyak alat sihir yang ditumpuk seperti gunung, seperti pedang pembunuh, pisau sihir, tombak perang, lonceng tembaga, tungku sihir, cermin harta karun, dan lampu kuno, yang mana dapat digambarkan sebagai menyilaukan. Yang paling menyenangkan Ye Chen adalah pedang emas Daluo Senzi, yang ditempa dari emas peri. Chaos Divine Cauldron terbang keluar tanpa dipanggil, dan tergantung di langit di atas magical artifact yang bergunung-gunung. Dengan suara berdengung, Chaos Divine Cauldron menjadi besar dan berat seperti gunung, menghancurkan semua artefak magis menjadi abu terbang, menelan esensi dari semua jenis artefak magis, dan menjadi makanan kuali. Ye Chen berdiri di sana, menonton dengan penuh semangat, berharap kualinya bisa maju. Untungnya, Chaos Divine Cauldron tidak mengecewakannya, dan maju dengan kuat ke prajurit Kuasi Santo. Bersenandung. Bersenandung. Di malam yang sunyi, penuh dengan suara dengung dan gemuruh dari tripod dewa, yang tebal dan panjang, masih begitu agung, sederhana dan alami, dengan banyak penglihatan yang terjalin, mengandung dunia, dan mendengarkan dengan cermat. Di bawah ini kondisi, jiwa dimurnikan olehnya. Bagus. Ye Chen diliputi keterkejutan, mau tidak mau berteriak, setelah menelan begitu banyak senjata ajaib, Chaos Cauldron telah maju. Bersenandung. Bersenandung. Chaos Divine Cauldron juga senang, berubah menjadi prajurit semu, dan kebijaksanaan spiritualnya juga meningkat. Seperti anak bodoh, terbang di sekitar Ye Chen, kekuatan Divine Cauldron sangat mendominasi. Sama seperti kuali ilahi melompat kegirangan, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping di Tian Xiao. Tetapi melihat di atas langit berbintang, ada satu atau dua cahaya langit yang melintasi langit. Jika Anda perhatikan dengan seksama, mereka adalah dua sosok, seorang pemuda berbaju putih dan seorang wanita berbaju hijau. Basis kultivasi mereka tidak tinggi, dan mereka adalah baik di ranah kekaisaran. Pemuda dan wanita itu sepertinya diburu, tersandung dan hancur sepanjang jalan, dan mendarat di bintang kuno ini. Reinkarnasi. Mata Ye Chen berbinar, dan dia menatap pemuda berbaju putih itu. Pria muda berbaju putih dan wanita disinggi dalam keadaan malu, setelah jatuh, salah satu dari mereka kehilangan pijakan dan hampir jatuh ke tanah. Keduanya terluka parah, terutama pemuda berbaju putih yang berlumuran darah, setiap noda darah dikelilingi oleh cahaya gelap, yang menghabiskan energinya, membuat lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga menunjukkan postur tubuh yang melebar. Sangat ganas, dan tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Ye Chen mengerutkan kening dan menemukan, tidak lupa untuk melirik Su Tian selama proses tersebut. Di atas langit yang kosong, ada tiga sosok terbang ke arah mereka, mereka tampak mengejar dan membunuh pemuda berbaju putih dan wanita berbaju hijau. Mereka bertiga semuanya berada pada tingkat semu, dan mereka mengenakan jubah Tao yang sama. Di bagian belakang jubah Tao, ada pola pedang dewa yang terukir di atasnya. Di medan bintang biduk, itu adalah simbol khusus dari Sekte Pedang Luo Besar. Kemana Anda bisa melarikan diri? Ketika Ye Chen melihatnya, dengusan dingin dari tiga orang bijak telah turun selama 9 hari, membawa keagungan dingin yang tak tertahankan. Berjalan. Pria muda berbaju putih mendorong wanita di singgi keluar, tetapi dia secara paksa memadatkan ki dan darahnya, seluruh tubuhnya dinyalakan dengan api, membakar asal dan energinya, dan dia menatap Misti Su Tian dengan ekspresi panik. Melebihi jangkauan. Tiga kuasi bijak dari Sekte Pedang Luo Besar mendengus dingin satu demi satu, dan salah satu kuasi bijak berguling di telapak tangannya seperti gunung dan jatuh ke langit yang kosong. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Pria muda berbaju putih itu kembali menatap wanita di singgi, dengan darah dan air mata di matanya, senyumnya abis, tetapi juga kehangatan seorang pria, dengan tatapan tergesa-gesa, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas ke Tian Xiao,
dengan pedang ilahi di tangannya berdentang, dan menebas membentuk galaksi untuk melawan cetakan telapak tangan Ling Tian. Tidak. Wanita di Xing Yi terhuyung ke depan dengan desisan dan air mata di matanya. Namun, yang menanggapinya hanyalah dentuman yang menghancurkan langit, kepulan asap, menenggelamkan sosok itu dalam warna putih. Namun, asapnya hilang, tetapi pemuda berbaju putih itu masih berdiri di langit. Kemudian lihatlah orang bijak dari Daluo Jianzong yang menembak mereka, tetapi terbang secara horizontal, dan jatuh setelah lebih dari selusin jungkir balik di langit, dan puncak gunung dihancurkan olehnya. Wanita di Xing Yi membeku sesaat, tidak tahu apa yang terjadi. Pria muda berbaju putih yang berdiri di Sutian juga tertegun. Dia hanya tahu bahwa pada saat itu, sosok emas berdiri di depannya. Setelah itu, hal-hal seperti itu. Orang bijak itu terbang jauh. Ledakan. Ledakan. Ketika mereka berdua dalam keadaan linglung, langit bergolak, darah berceceran, dan bintang-bintang bertebaran di langit. Ini. Keduanya menatap Xingtian dengan linglung, itu adalah sosok yang ditutupi dengan cahaya keemasan, penuh energi dan darah, sengit dan mendominasi, dan tiga sutra semu dari Sekte Pedang Luo Besar tidak memiliki kekuatan untuk membalikkannya. Ketika mereka berdua lewat, tiga orang bijak dari Daluo Jianzong telah jatuh ke langit. Ye Chen yang bergerak, karena dia ada di sini, bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada orang yang bereinkarnasi? Tiga orang bijak dari Sekte Pedang Luo Besar bangkit, masing-masing dengan ekspresi ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa seorang kaisar memiliki kekuatan tempur yang begitu mendominasi, dan mereka bertiga belum menyelesaikan 10 gerakan dengan upaya gabungan mereka. Dapatkah mereka dibandingkan dengan orang suci? Apakah kamu bahagia? Ye Chen jatuh, menatap ketiga orang bijak itu dengan penuh minat. Aku anggota Sekte Pedang Luo Besar, kamu tidak dapat menemukan kematian. Ketiga orang suci itu tidak tahu apakah mereka ketakutan atau apa, tetapi mereka semua berteriak dengan marah, dan dengan sadar keluar dari Pedang Luo Besar Sekte. Daluo Jianzong. Aku belum pernah mendengarnya. Ye Chen melengkungkan bibirnya. Anda, tidurlah. Ye Chen segera mengangkat tangannya, dan ketiga orang bijak dipukuli olehnya sebelum mereka selesai berbicara. Terima kasih, rekan Tao, atas bantuanmu. Melihat ketiga orang bijak dipukuli, pria muda berkulit putih dan wanita berpakaian Xing melangkah maju untuk memberi hormat satu demi satu. Jika bukan karena Ye Chen, mereka akan dikutuk hari ini. Keluargaku, mengapa kamu sopan? Dari keluargaku. Pemuda dan wanita itu terkejut. Kakak Duan Yu, kamu kembali. Ye Chen tersenyum, dan seberkas cahaya peri muncul, yang jatuh ke alis pemuda itu. Oh, episode 1314, Pemakaman di Laut. Cahaya abadi menyatu, tubuh pemuda berbaju putih itu bergetar, tangannya memeluk kepalanya, dan dia menggeram kesakitan. Wanita di Xing Yi berubah warna dan bergegas maju. Ye Chen sedikit tersenyum, mengorbankan teknik rahasia, memenjarakan wanita itu di Xing Yi, lalu menghancurkan banyak pil dan menyuntikkannya ke wanita di Xing Yi untuk menyembuhkan lukanya dan memadamkan aura pembunuh di tubuhnya. Wanita di Xing Yi linglung, alisnya yang cantik berkerut erat, dia tidak tahu apakah Ye Chen baik atau buruk. Dia menyelamatkan mereka dan menyembuhkan lukanya, tetapi dia menembakkan cahaya surgawi dan membuat pemuda berbaju putih itu menderita. Banyak. Tidak apa-apa, sebentar lagi akan baik-baik saja. Ye Chen tersenyum lega, menghancurkan ramuan itu lagi, menuangkannya ke dalam esensi tubuh suci, dan menyembuhkan wanita di Xing Yi. Dengan baik, pemuda berbaju putih itu masih menggeram, berlutut di tanah, menjerit kesakitan. Dengan perpaduan cahaya peri, ingatan kuno, masa lalu kuno, muncul di benaknya. Benar, dia adalah Duan Yu, salah satu dari 9 biografi sebenarnya dari generasi Heng Yue Zongqing, dan penerus dari 6 kekuatan supernatural Meridian. Dalam perang anti-sihir di kehidupan sebelumnya, itu adalah satu-satunya saat biksu dari Great Chu menyerang seluruh pasukan. Mereka mati di medan perang bersama dengan Xie Yun dan Xiong Er. Mereka menggunakan darah dan tulang mereka untuk membuka jalan berdarah untuk Ye Chen. Pada titik tertentu, saya melihat jejak kebingungan terakhir menghilang di mata Duan Yu yang bereinkarnasi, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Ye Chen dengan tatapan kosong, perubahan wajah itu persis sama dengan ingatan. Selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum perubahan, dengan air mata di matanya. Kakak beradik. Duan Yu tiba-tiba berdiri, membuka tangannya, dan memeluk Ye Chen dengan kasar, air mata mengalir di wajahnya. Adegan ini membuat wanita di Xing Yi menatap linglung, dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia tidak tahu bagaimana situasinya, mengapa dia memeluknya. Jelas, mereka saling kenal. Adegan berikutnya sangat sensasional. Wanita di Xing Yi tidak diblokir, tetapi dia memandang Duan Yu dan Ye Chen dengan heran.
Ye Chen dan Duan Yu banyak bicara. Di bawah malam bulan purnama, masing-masing dari dua orang kampung membawa kendi, dan mereka berbicara tentang masa lalu yang tidak diketahui oleh wanita di Xingyi, kata-katanya emosional, dan kehidupan masa lalu dan sekarang seperti mimpi. Akhirnya, wanita di Xingyi tidak bisa menahan rasa bingung, melangkah maju dengan ragu-ragu, dan memandang keduanya dengan ragu, kamu. Mendengar ini, Duan Yu tersenyum, dan hanya peduli mengenang masa lalu dengan Ye Chen. Dia terlalu bersemangat untuk melihat teman lamanya, tetapi lupa bahwa ada dia di sampingnya, kakak Ye, dia adalah istriku, aku bisa panggil dia Yunmeng. Awan seperti asap, mimpi seperti ilusi, nama yang bagus untuk ipar perempuan. Ye Chen tersenyum. Kakak ipar. Yunmeng tertegun dan menatap Duan Yu. Saudaraku yang baik, Ye Chen, kata Duan Yu sambil tersenyum. Aku belum pernah mendengar kamu menyebutkannya sebelumnya, dan di mana Cu besar itu? Aku akan memberitahumu secara detail nanti. Mengapa kamu memiliki dendam terhadap Daluo Jianzong? Ye Chen menyesap minumannya dan menatap keduanya dengan curiga. Itu putra Dewa Daluo. Berbicara tentang Sekte Pedang Daluo, ekspresi Duan Yu langsung berubah dingin. Itu orang gila. Yunmeng juga berkata, saudara muda Ye pasti pernah mendengar tentang kota kuno Haoyang. Dan nyawa manusia tidak berharga. Masih ada masalah ini. Ye Chen mengerutkan kening, merasa sedikit bersalah di hatinya. Ada tempat yang disebut Burial Sea di wilayah Bintang Biduk. Dewa Gilasan Daluo telah menangkap sejumlah orang yang tidak diketahui, mengancam akan membunuh sekelompok orang setiap hari jika Kaisar Misterius tidak muncul. Tujuannya adalah untuk memaksa Kaisar Misterius muncul. Banyak orang telah terbunuh di masa lalu, dan tirani dapat dilihat. Aku adalah Kaisar Misterius yang mempermalukannya di kota kuno Haoyang, kata Ye Chen ringan. Kamu. Duan Yu dan Yunmeng melihat ke samping, menatap Ye Chen dengan tidak percaya, tidak menyadari bahwa Ye Chen adalah Kaisar Misterius yang mengalahkan Dewa Anak Daluo dengan satu gerakan, yang sangat mengejutkan. Aku akan mengubur laut. Ye Chen bangkit. Saudara muda Ye, jangan gegabah. Duan Yu buru-buru menarik Ye Chen kembali, itu jalan buntu. Itu yang saya buat. Di antara orang-orang tak bersalah yang ditangkap, mungkin ada orang dari Dacu. Jadi, aku akan pergi bersamamu, kata Duan Yu segera. Tidak apa-apa. Ye Chen tidak keberatan, dan naik ke Sutian dalam satu langkah. Dia tidak ingin Duan Yu dan Yunmeng banyak membantu, setidaknya tetap di sisinya akan melindungi mereka. Setelah meninggalkan bintang kuno, ketiganya terbang lurus ke satu sisi seperti tiga lampu peri. Seperti yang dikatakan Duan Yu, biduk Starfield hari ini benar-benar ramai, dan orang-orang dari Sekte Pedang Luo besar terlihat terbang kemana-mana, baik dalam kelompok 3 atau dalam tim 5, sombong dan mendominasi. Wajah Ye Chen sedingin es, dan dia sangat meremehkan tindakan Daluo Jianzong. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dengan Dewa Pedang, tapi dia sangat tidak bermoral. Agar aman, Ye Chen membawa Duan Yu dan Yunmeng ke Chaos Cauldron. Adapun dia mengenakan jubah hitam, mengenakan topeng hantu, dan menggunakan teknik rahasia evolusi Zoutian untuk menutupi kesempatan itu. Perjalanan ini tidak mulus, lebih dari satu pertemuan dengan orang-orang dari Daluo Jianzong, tetapi Ye Chen menghindari mereka semua, dan ada perkelahian selama periode itu, tetapi orang-orang kecil itu mengabaikan mereka di mata Ye Chen. Ye Chen juga tidak menganggur, dan menggunakan evolusi Zoutian untuk menyimpulkan di sepanjang jalan, berharap bertemu dengan orang yang bereinkarnasi. Sayangnya, ada beberapa orang yang saya temui, tetapi saya belum pernah melihat orang yang bereinkarnasi. Pergi ke lautan kuburan, bintang-bintang kuno yang lewat tidak turun untuk melihatnya. Dibandingkan dengan itu, dia lebih khawatir tentang lautan kuburan. Putra Luo yang gila menangkap banyak orang, dan sebagian besar dari mereka akan bereinkarnasi. Memikirkan hal ini, Ye Chen mau tidak mau mempercepat, menggambar busur yang indah di langit berbintang yang luas. Sea of Aa Burial, tempat ganas di Big Dipper Starfield, seperti namanya, adalah tempat untuk mengubur jiwa, usianya terlalu lama, dan melahirkan roh keruh dan roh yang membenci, juga tidak diketahui dan tidak rendah, dan tidak ada yang mau menginjakkan kaki. Memandang jauh, lautan kuburan adalah lautan darah, gelombang darah bergolak, dan ada ratapan sedih di ombak, itu membuat seluruh tubuhku terasa berbulu, tempatnya sangat gelap, seperti asteris neraka. Pada saat ini, penguburan di luar negeri dapat digambarkan sebagai lautan manusia, semuanya menunjuk ke lautan penguburan, nadanya sebagian besar adalah desahan dan penyesalan, banyak biksu senior menunjukkan belas kasihan, mendesah satu demi satu. Tapi di lautan kuburan, ada pilar darah yang berdiri tegak, dan seseorang terkunci di setiap pilar darah.
Menghitung secara detail, setidaknya ada 100.000 orang yang dirantai ke kolom darah. Orang-orang ini adalah mereka yang ditangkap oleh Dewa Putra Daluo. Ada orang-orang yang berpengaruh kecil, ada juga kultivator biasa yang tidak disebutkan namanya, ada biksu kaisar, dan ada biksu kuasi santo. Di dunia yang kuat, mereka diinjak-injak tanpa ampun. Di tengah lautan kuburan, ada platform tinggi berwarna darah. Platform tinggi setinggi 800 kaki, diukir dengan rune, dan ada singgasana berdarah di atasnya, dan putra Dewa Daluo berbaring dengan nyaman di atasnya, wajahnya berubah dengan ganas, menakutkan dan menakutkan. Tubuh sebenarnya dari 9 yang adalah dari kekakuan ke yang. Anak Dewa Daluo berani tinggal di lautan penguburan karena dia mengandalkan kekuatan ilahi dari darahnya, dan dia tidak takut dengan yin dan roh yang membenci di sini. Keberadaannya membuat orang takut, seperti iblis yang mengerikan. Ini sangat kejam. Biksu yang dimakamkan di luar negeri, melirik orang yang dikurung, dan kemudian ke putra Dewa Daluo. Kita semua tahu sifat Dewa Putra Daluo, jadi tidak mengherankan melihatnya sekarang. Sayang sekali bagi mereka yang telah ditangkap. Banyak orang menggelengkan kepala tanpa daya, meskipun mereka membenci tindakan seperti itu, mereka tidak berani berbicara, karena takut menyinggung putra Dewa Daluo dan dibunuh. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu bisa menyalahkan kaisar misterius itu. Tidak baik memprovokasi siapapun, tetapi untuk memprovokasi iblis ini. Sekarang bagus. Jika kamu memprovokasi dia menjadi gila, wilayah bintang biduk akan menderita karenanya. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati sebelum ini berakhir. Kamu tidak bisa mengatakan itu, bahkan jika tidak ada kaisar misterius, putra Dewa Daluo tidak dapat mengubah sifat tirani. Saat ini, aku ingin tahu apakah kaisar misterius itu akan datang. Seseorang berbisik. Aneh datang ke sini. Seseorang menghela nafas, kemungkinan besar telah melarikan diri dari lapangan bintang biduk ini, atau mundur ke sudut. Sekarang pertempuran ini jelas merupakan jalan buntu, dan orang bodoh ada di sini. Di tengah diskusi, tidak ada yang memperhatikan bahwa Ye Chen, yang mengenakan jubah hitam, bergabung. Di bawah topeng, mata Ye Chen bersinar dengan dingin. Dia melirik putra Dewa Daluo di singgasana di platform tinggi, dan kemudian memusatkan perhatiannya pada orang yang terkunci di pilar darah yang terkubur di laut. Benar-benar ada reinkarnasi Dacu. Brengsek. Tinju Ye Chen terkepal, dan di antara 100.000 orang yang ditangkap, setidaknya ada 100 orang yang bereinkarnasi. Ini benar-benar mengerikan. Di kuali yang kacau, suara Duan Yu sangat dingin. Bahkan jika Chaos Divine Cauldron ada di Shanghai milik Ye Chen, dia masih bisa melihat pemandangan menyedihkan dari Burial Sea. Sekarang ingatan kehidupan sebelumnya telah dibuka, beberapa reinkarnasi Duan Yu masih bisa dikenali. 100 tahun yang lalu, 90 juta jiwa heroik dari Great Chu bertempur dan mati melawan iblis, dan karena mereka bertahan sampai mati, mereka menyelamatkan orang-orang biasa di Wanyu. Saat ini, orang-orang di 10.000 wilayah yang dilindungi oleh 90 juta jiwa heroik dari Great Chu sangat sengsara, bagaimana mungkin orang tidak marah, dan bagaimana mereka tidak kedinginan, dunia ini benar-benar membuat orang marah karena marah. Ye Chen diam-diam melihat sekeliling laut pemakaman. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat bahwa ada banyak orang kuat yang tersembunyi di sekitar lautan ilusi, semuanya adalah orang kuat dari Sekte Pedang Daluo. Ada lebih dari 30 orang bijak, termasuk 6 orang suci, dan formasi sangat besar. Selain itu, ada banyak biksu lain di alam kekaisaran, dengan jumlah total 200.000. Ini memang jalan buntu, dan terlepas dari kekuatan tempurnya, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat melarikan diri sepenuhnya. Bagaimanapun, Xianyan masih dalam keadaan memproklamirkan diri, tidak dapat menggunakan cara surgawi untuk melarikan diri, jadi dia tidak punya kartu truf untuk melarikan diri. Membunuh. Ketika Ye Chen melihatnya, tawa jahat Dewa Zi Daluo terdengar di lautan pemakaman, dan tawa itu sangat lucu. Jangan bunuh kami. Lautan kuburan penuh dengan suara ratapan, dan orang-orang yang terkunci tampak pucat, seolah-olah mereka telah melihat gambaran kematian tragis mereka tidak dapat melihat harapan, yang dapat mereka lihat hanyalah keputusasaan yang tak ada habisnya. Anggota Sekte Pedang Luo besar telah mengangkat pisau daging mereka, semua orang tertawa dan bercanda, membunuh orang tampaknya tidak penting bagi mereka. Mengapa? Para biksu dari segala arah menghela nafas tak berdaya, lautan penguburan yang berdarah akan menampilkan adegan berdarah. Jauhkan orang di bawah pisau. Di tengah ratapan dan desahan, sepatah kata samar bergema di lautan pemakaman. Ye Chen keluar, melepas jubah hitamnya, dan berjalan ke arah Sutian, menarik perhatian semua orang. Itu adalah kerajaan kekaisaran yang misterius. Beraninya kamu datang.
Saya tidak tahu apakah ini jalan buntu. Anak itu gila. Munculnya Ye Chen menyebabkan kegemparan ke segala arah, dan seruan itu membentuk gelombang, dan satu gelombang mengalahkan gelombang lainnya. Oh, episode 1315, Tubuh Suci vs Tubuh Sejati 9 Matahari. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, putra Dewa Daluo di atas tahta tiba-tiba berdiri, memperlihatkan dua baris gigi putih. Ye Chen berdiri di langit dengan ekspresi diam, seperti monumen yang diukir di batu. Para biksu dari seluruh dunia sangat tersentuh. Mereka terkejut dengan keberanian Ye Chen. Dia tahu bahwa itu adalah jalan buntu, tetapi dia tetap datang. Keberanian semacam ini hanya dapat dimiliki oleh seorang raja, dan dia seperti seorang raja. Raja, ledakan. Di semua arah lautan pemakaman, orang kuat dari Sekte Pedang Luo Besar muncul, dan 200.000 biksu mengelilingi lautan pemakaman. Mereka memandang Ye Chen dengan dingin dari semua sisi, dan mereka harus membayar harga untuk pelanggaran putra dewa mereka. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan menatap Dewa Zida Luo, ini adalah dendam antara kamu dan aku, jangan terlibat dalam hal lain. Kamu tidak punya modal untuk bercinta denganku. Daluo Senzi tersenyum sinis, bahkan sedikit mesum, kilatan di matanya penuh dengan tirani dan haus darah, yang membuat orang gemetar kedinginan. Aku tidak tahu apakah mereka cukup. Ye Chen mengeluarkan 3 orang bijak yang mengejar dan membunuh Duan Yu dan yang lainnya. Kamu mencari kematian. Pendekar pedang Daluo yang kuat mendengus dingin, dengan aura pembunuh. Jangan membuatku gila. Ye Chen berkata dengan dingin, masih menatap Dewa Zida Luo, biarkan orang-orang ini pergi, kamu dan aku akan bertarung lagi, hidup dan mati akan damai, kamu dan aku akan puas sebab dan akibat. Bagus sekali. Daluo Senzi turun dari platform tinggi dan melangkah ke Su Tian, dengan senyum menggoda di bibirnya, tapi dia masih membiarkan orang yang ditangkap pergi. Tujuannya telah tercapai, tidak masalah apakah dia membunuh mereka atau tidak, hal utama adalah dia memiliki keraguan. Ye Chen memiliki 3 kuasi bijak dari Daluo Jianzong di tangannya, jadi dia harus peduli dengan hidup mereka, kalau tidak dia tidak bisa menjelaskan kepada atasannya. Penjara dibebaskan, dan orang-orang yang ditangkap melarikan diri dari lautan kuburan seolah-olah mereka telah menerima amnesti. Ye Chen bergerak, berubah menjadi tangan besar, dan membawa orang-orang yang bereinkarnasi ke dalam kuali yang kacau satu per satu. Anak Dewa Daluo adalah orang gila, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan mengatakan apa yang dia katakan, dan yang paling aman adalah membawa reinkarnasi Dacu ke sisinya. Sedangkan untuk orang lain, dia tidak terlalu peduli, dia bukan penyelamat dunia. Ledakan. Orang kuat dari Sekte Pedang Luo Besar mengorbankan penghalang besar, menutupi seluruh lautan pemakaman. Di lautan pemakaman, hanya Ye Chen dan Gatsan Daluo yang tersisa. Orang-orang dari seluruh dunia dapat dengan jelas melihat gerakan ini. Burial Sea adalah platform pertempuran, eksklusif untuk Ye Chen dan Gatsan Daluo. Dari mata Sekte Pedang yang kuat dari Great Luo, Gatsan Daluo, yang berada di puncak kekuatan tempurnya, tidak akan bisa menghancurkan Ye Chen. Tanpa banyak usaha, dia masih memiliki kepercayaan yang besar pada putra dewa mereka. Ini sudah berakhir. Putra Dewa Daluo, yang berada di puncak kekuatan tempur, memiliki kekuatan tempur seorang suci. Kaisar misterius itu mungkin akan berlutut. Bahkan jika dia tidak dimusnahkan oleh Dewa Putra Daluo, dia tidak akan dapat melarikan diri dari pengepungan Sekte Pedang Daluo. Melihat Ye Chen dalam pesona, ada desahan dari segala arah, tidak ada yang optimis tentang Ye Chen, dan dalam situasi ini, mereka tidak diizinkan untuk optimis tentang Ye Chen. Bagi Ye Chen, itu adalah jalan buntu. Di bawah diskusi semua orang, Daluo dalam pesona bergerak, dan berjalan menuju Ye Chen selangkah demi selangkah. Ada bayangan matahari yang terik di belakangnya. Setiap langkah yang dia ambil, auranya akan naik sedikit, dan setiap langkah yang dia ambil, matahari yang terik akan bersinar terang. Setiap kali dia melangkah, senyum sinisnya menjadi lebih ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Su Tian bergetar, dan suara ledakannya lambat dan berirama, itu adalah suara Daluo Senzi berjalan, mungkin tubuhnya terlalu berat seperti gunung, sehingga setiap kali dia menginjak Su Tian bergemuruh. Harus dikatakan bahwa Daluo Senzi memang memiliki modal kesombongan. Tubuh asli 9 matahari, garis keturunan Ziyang, ki dan darah sama megahnya dengan laut, dan harta karun ilahi melampaui langit. Dia seperti lingkaran matahari yang terik, begitu menyilaukan sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Garis keturunan yang kuat membuat orang sangat tertekan. Ledakan. Langit dan bumi bergemuruh, Su Si tidak tahan dengan paksaan putra Dewa Daluo, dan seluruh lautan kuburan memicu gelombang yang bergolak. Ye Chen masih berdiri diam, ekspresinya diam dari awal sampai akhir.
Memang, putra Dewa Daluo sangat kuat, dan dia adalah yang terkuat di antara rekan-rekannya yang pernah dia temui sejak dia datang ke surga dan alam segudang. Namun, ini bukan apa-apa baginya, karena dia lebih kuat dari Dewa Putra Daluo. Baik itu garis keturunan atau catatan, dia telah benar-benar menghancurkan Dewa Putra Daluo. Ini adalah kesombongan tertingginya. Anda akan mati dengan buruk. Sudut mulut Daluo Senzi sedikit melengkung, dan dia menghilang ke langit dalam sekejap, dan penonton hanya mendengar suara pedang. Oleh Anda. Kata-kata Ye Chen datar, dan dia mengambil langkah maju, dan 9 tinju langsung bergabung menjadi satu, dan langit runtuh dengan satu pukulan, dan putra Dewa Daluo, yang berada di ruang hampa, dipaksa keluar di tempat. Menarik. Daluo Senzi tertawa menggoda, tapi dia tidak marah karena Ye Chen memaksanya keluar. Menurutnya, semakin kuat Ye Chen, semakin bersemangat dia, karena hanya dengan cara ini dia bisa cukup melampiaskan amarahnya. Jika dia membunuh Ye Chen dengan satu gerakan, dia akan kehilangan kesenangan. Menjijikkan untuk ditertawakan. Dengan suara lemah, Ye Chen menghancurkan langit dengan kakinya lagi, telapak tangannya seberat gunung. Dewa Zi Daluo mencibir, mengayunkan pedangnya tiba-tiba, memotong galaksi, dan membelah telapak tangan Ye Chen. Selokan darah muncul di telapak tangan Ye Chen, yang dipotong oleh Dewa Putra Daluo, dan ada cahaya redup yang berkedip di atasnya, yang mengandung kekuatan misterius yang melarutkan energinya dan mencegah lukanya sembuh. Kekuatan kepunahan. Ye Chen bergumam pelan, nadanya sedikit terkejut. Dalam sekejap kaget, Putra Dewa Daluo datang lagi, menghancurkan langit dengan telapak tangannya. 8 pemborosan. Ye Chen naik ke langit, dengan nyanyian naga di tinjunya, dia bisa disebut mendominasi. Engah. Klik. Dengan pukulan keras, telapak tangan Daluo Senzi berdarah dan berdarah, tetapi tulang tangan Ye Chen juga patah. Darah yang luar biasa. Daluo Senzi menjilat lidah merahnya, dan telapak tangannya yang berdarah langsung pulih. Darah Phoenix telah dilatih. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan sekilas melihat asal-usul Dewa Putra Daluo. Sangat disayangkan bahwa kekuatan frontal dapat mematahkan tulang-tulang tubuh sucinya, yang menunjukkan bahwa tubuh Dewa Putra Daluo adalah tirani, dan dia diberkati dengan darah Phoenix. Aku meremehkanmu. Ye Chen mencibir, meremas segel besar dengan tangannya, mengecilkan tanah menjadi 1 inci dengan 1 langkah, dan membunuh Daluo Senzi. Su berharap Ye Chen akan bermain seperti ini, dan telah menderita kerugian besar di depan tanah yang menyusut sebelumnya. Dewa Zi Daluo telah mempersiapkan dirinya, tersenyum tipis, dan melarikan diri setelah 1 langkah, dengan guntur diam-diam meledak di antara tubuhnya. Alis, mendekati Ye Chen Yuanshen, ingin membunuh tubuh asli Ye Chen dengan 1 pukulan. Tuhan! Ye Chen memarahi dengan ringan di dalam hatinya, Sen Sang Senmang menembak, menghancurkan Daluo Senzi Nirvana Thunder. Melarang. Pada saat ini, Dewa Zi Daluo tiba-tiba mendengar kata-kata menggoda. Ye Chen hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya membeku, dan telapak kakinya juga mandek, diikat oleh kekuatan yang kuat dan misterius, yang merupakan teknik rahasia yang mendominasi, dilarang tanpa syarat. Itu sangat membosankan. Melihat Ye Chen di penjara, Dewa Zi Daluo tersenyum main-main, menunjuk ke tengah alis Ye Chen dengan 1 jari. Kemudian bersenang-senanglah. Ye Chen, yang masih dalam keadaan terlarang beberapa saat yang lalu, melanjutkan tindakannya pada detik ini, mengangkat tangannya dan menghancurkan jari 1 jari Daluo, dan kemudian membunuh Daluo di depannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, besar jatuh tangan prasasti itu memanggil wajah itu dengan kekuatan yang cukup. Anda. Ekspresi Daluo berubah, dia tidak tahu bahwa Ye Chen dapat menembus kurungan, dan ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Bentak. Tepuk tangan terdengar keras dan jelas, wajah Daluo Senzi terdistorsi lagi, dan dia terhuyung-huyung untuk beberapa saat. Sungguh menyakitkan melihatnya. Penggarap Sifang menyeringai, menyaksikan Dewa Zi Daluo dipukuli, tetapi merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Ledakan. Ledakan. Saat keempat penjuru berbahagia, lautan kuburan dan langit terus bergemuruh. Daluo Senzi, yang telah ditampar, diintimidasi oleh Ye Chen sebelum dia sempat bereaksi. Ye Chen seperti binatang prasejarah, tak terkalahkan dengan tinju emas, 1 pukulan demi 1 meninju Daluo Senzi jauh dari barat laut terkubur ke timur laut terkubur. Ini. Orang kuat Daluo Jianzong mengerutkan kening, dan beberapa orang mau tidak mau ingin bergerak. Turun. Orang suci mengeluarkan suara samar, tetapi ekspresinya tenang, seolah-olah dia sangat percaya pada putra Dewa Daluo. Kurang ajar kau. Di atas laut yang terkubur dan langit, raungan Dewa Anak Daluo turun. Dia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya,
dan menerima pukulan Ye Chen dengan paksa, memukul mundur Ye Chen dengan telapak tangannya. Untuk mengatakan bahwa orang ini cukup sedih, didekati oleh tubuh suci kuno, tubuhnya hampir meledak, dia sudah menjadi sosok berdarah, dan dengan wajah ganas itu, dia seperti iblis berdarah. Namun, garis keturunannya telah dilatih oleh darah Phoenix, dan kekuatan pemulihannya yang luar biasa membuatnya sangat dekat untuk pulih dari bekas luka di sekujur tubuhnya.